kasih yang terindah, hati yang Haleluya. mulia. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Dan kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ketika dunia mulai tergoncang dengan adanya virus COVID-19, ketika manusia mulai ketakutan dan mengalami kecemasan, kasih itu hadir di tengah-tengah keputusasaan. Kasih itu mengalir dengan begitu sempurna. Kasih Yesus, ya, kasih Yesus. Mari kita datang kepada kasih itu. Kasih Yesus yang memberikan pengampunan luar biasa. Melalui kematian Kristus, kita memperoleh keberanian untuk datang menghampiri tahtanya dan menikmati hadiratnya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Yesus memberikan jaminan, barang siapa datang kepadaku, aku memberikan kelegaan. Mari siapkan hatimu, izinkan Yesus berkarya atas hidupmu, dan Ia siap melawat hidupmu. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan kesungguhan hati Bapak Ibu Saudaraku, mari berkata, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Oh, hanya kami temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku.
hatiku dipulihkan ya Tuhan, Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. He's so good to you and He's so good to me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you, so good. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Because He's good to you and me. Oh yes, Jesus, He's so good to you and me. He is so good, He really good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Jesus is so good. He's so good to me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, sangat baik, oh Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Suara-suara yang dahsyat buat Tuhan kita. Dia telah bangkit, Dia telah menangani segalanya. Kita menerima kuasa. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, kuasa dengan
kita bertepuk tangan oleh kesaksian kita. Oh, Intis dikalahkan, kuasanya dihantungkan oleh darah, katakan oleh darah, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Percaya menerima kuasa, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. My God, why have you forsaken me? Finished! To your hands, I commit my spirit. Sedap hati dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan.
pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saat ini kembali kita bertemu dalam media online yang ada. Kita bersyukur kita masih bisa diberikan kesehatan dan menikmati hidup ini, walau di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Tetapi kita bersyukur saat ini sama-sama mari kita belajar dan merenungkan firman Tuhan kembali. Dalam keterbatasan yang ada, tidak mengurangi niatan hati kita untuk terus menikmati berkat Tuhan, tidak mengurangi nilai-nilai ilahi yang ada dalam hidup kita, karena kita percaya bahwa peribadatan kita tidak hanya terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi dimanapun kita rindu menikmati hadirat Tuhan, kita rindu, kita mengundang Dia, maka Dia pun ada dalam hidup kita semua dan memberikan kekuatan buat kita semua. Dan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan, terutama dalam momen Jumat Agung ini. Kiranya Jumat Agung ini menjadi titik tolak kita, terutama di dalam wabah virus yang sedang melanda saat ini, suatu titik tolak di mana kematian Tuhan, di mana Yesus sudah rela memberikan nyawanya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Dan saya percaya ini pun juga menjadi titik tolak buat kita untuk semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa virus ini semakin selesai, virus ini berlalu, virus ini tidak berkepanjangan, sehingga kita boleh lagi bebas untuk beribadah dan berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Nama Tuhan, mari kita akan berdoa, kita akan ucap syukur pada Tuhan, kita satukan hati. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua berkat-Mu. Beri telinga seorang murid, beri hati hamba, beri kami Tuhan, hati yang tulus, untuk kami Tuhan dibentuk oleh firman-Mu, diingatkan oleh firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia ya Tuhan. Firman-Mu menjamah hati, pikiran, dan bahkan seluruh kehidupan kami. Memperbaharui kehidupan kami, mengubah pola pikir kami untuk semakin dewasa di dalam Engkau. Kami siapkan tubuh jiwa roh kami siapkan hati dan pikiran kami untuk diingatkan dan ditegur oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Lukas 22 ayat yang ke-19. Kita bisa baca bersama, kita lihat, Anda bisa lihat di sana. Injil Lukas pasal 22 ayat 19, saya akan bacakan buat kita semua. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini perkataan Yesus sendiri. Kalau Anda melihat di Alkitab kita, di Android, itu dengan jelas ada tulisan yang berwarna merah, dan itu merupakan kata-kata Yesus sendiri. Dan dia mengatakan, Tuhan kita mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berbicara di sini suatu hal yang indah, dikatakan tubuh diserahkan bagi kamu. Dan ini Tuhan katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kenapa Tuhan mengatakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku? Ini menandakan buat kita semua
bahwa sebagai umat percaya kepada Tuhan, pertama kalinya dalam sejarah, mungkin bagi kita yang hidup saat ini zaman milenial, pertama kalinya kita Jumat Agung tidak bisa beribadah di gereja. Tentunya kita tahu dengan keterbatasan yang ada. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan kenapa juga Tuhan izinkan banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita? Kita kalau melihat di sini dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau saya berpikir sejenak, saya merenungkan Tuhan, kenapa dalam COVID-19 ini boleh melanda seluruh dunia, terutama negara kita, dan Tuhan katakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dan kok pas di Jumat Agung ini kita bisa merenungkan. Karena dari himbauan juga dari Bamak maupun dari Majelis Daerah, Majelis Pusat, organisasi GBD juga katakan biarlah jemaat-jemaat Tuhan tetap di rumah, walaupun tidak bisa beribadah Jumat Agung, tetapi kita tetap bisa merasakan dalam pribadi-pribadi, dalam rumah tangga kita, untuk tetap menikmati hadirat Tuhan. Kita bersekutu di rumah kita masing-masing, walaupun di gereja tidak ada hiruk pikuk suara pujian penyembahan firman Tuhan, tetapi di rumah masih ada. Amin, Pak Saudaraku. Di rumah kita masing-masing ada pujian penyembahan, di rumah kita masing-masing ada penyembahan, ada kehidupan yang selama ini mungkin di rumah hanya sekedar kita tidur, hanya sekedar kita berjumpa keluarga. Tapi dengan momen COVID-19 ini menjadi perenungan buat kita semua. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ada satu hal yang ingin saya bagikan, tapi poin ini saya ingin bagikan di hari Minggu. Tetapi untuk saat ini, mari kita merenungkan bersama. Ada 5 hal pembelajaran, ada 5 hal yang saya bisa ambil dan saya bisa bagikan kepada jemaat Tuhan atau bagi yang kita mendengarnya, bahwa hari Jumat Agung atau momen Jumat Agung ini, kita tahu bahwa ini merupakan kematian atau wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak membahas kenapa Tuhan kita bisa mati, Tuhan kok mati dan sebagainya. Saya tidak membahas itu. Tetapi yang saya ingin bahas adalah kata-kata peringatan akan aku. Kata perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saya mengambil berkaitan dengan COVID-19 ini. Ada 5 hal yang kita bisa pelajari seperti saya katakan tadi, bahwa kita tahu kematian Tuhan Yesus Kristus ini merupakan langkah keselamatan Tuhan, merupakan dalam rangka keselamatan Tuhan kita untuk menyelamatkan umat manusia. Dia rela mati, dia menderita, dia disiksa, dia dianiaya, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan kalau Tuhan izinkan, kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa berkumpul. Bahkan ada yang rindu, wah tahun lalu seperti ini ya, tahun lalu Paskah kita seperti ini, tahun lalu Jumat Agung kita merayakan ini. Tapi di momen seperti ini, marilah kita merenungkan. Ada 5 hal yang kita bisa menjadi perenungan kita. Dikatakan di sana bahwa menurut kitab Lukas 22 ayat 19, dan juga kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus 11 ayat 24-25, itu sama. Itu sama, dikatakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang kita garis bawahi, yang kita boleh beri kata tebal itu peringatan akan aku. 1, poin yang pertama, kalau kita merenungkan di sana dikatakan peringatan akan aku. Yesus, aku di situ Yesus. Aku di situ Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan kata peringatan, apa kok kita peringatan itu apa sih? Dalam bahasa asli itu peringatan adalah istilah yang digunakan merujuk pada peringatan khusus terhadap suatu peristiwa yang memiliki ikatan dan pengaruh yang tinggi saat ini. Saya ulangi, dalam bahasa asli istilah yang digunakan merujuk pada peringatan khusus terhadap suatu peristiwa yang memiliki ikatan dan pengaruh hingga saat ini. Jadi diingat secara khusus terhadap apa? Terhadap pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kata-kata tadi kan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku, kuserahkan bagi kamu.
Jadi di peringatan akan aku ini adalah momen kita mengingat secara khusus, inilah pengorbanan Tuhan. Inilah kematian Yesus bagi seluruh umat manusia. Jadi peringatan akan aku di sini merupakan pusatnya itu adalah Tuhan. Pokoknya itu adalah Tuhan, tujuannya adalah Tuhan, capai atau sasarannya itu goalnya adalah Tuhan. Jadi yang pertama, perenungan yang kita ambil dari kata peringatan akan aku dalam momen Hari Jumat Agung ini, kematian Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah yang pertama, mari selalu jadikan Tuhan itu pusat kehidupan kita, goal kita, tujuan kita. Kalau tujuan kita daging, kalau tujuan kita ekonomi, kalau tujuan kita pekerjaan, toh kita lihat sekarang apa yang kita bisa perbuat selain hanya mendekatkan diri sama Tuhan. Kita mengandalkan kehebatan kita, dan bahkan kitab Yeremia pun katakan, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Jadi mari menjadi perenungan kita, pusatkan Tuhan. Yang menjadi perhatian kita dipusatkan kepada Tuhan. Di saat mungkin beras sudah mulai menipis, keuangan ekonomi sudah menipis, atau mungkin bahkan boleh Tuhan, saya sudah minus. Maka pusat kita apa? Kalau pusat kita uang, pusat kita ekonomi, pusat kita pekerjaan, pusat kita hal-hal dunia dalam kedagingan, kita akan kecewa, kita akan hancur, kita akan menyerah. Tapi kalau pusat kita Tuhan, kita akan tetap bisa mengucap syukur. Amin. Kita akan terima kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, Tuhan pasti buka jalan. Jadi pusatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Segala-galanya itu Tuhan, sumbernya itu Tuhan. Itu karena Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya kehendak. Sekarang kalau Tuhan izinkan seperti ini, kita mau ngomong apa? Kita juga nggak bisa protes. Kita juga nggak bisa melawan. Kita nggak bisa melakukan apa? Perenungan yang kedua, Tuhan itu tak terbatas. Dan kita, manusia itu sangat-sangatlah terbatas. Di saat pemerintah mengeluarkan pemerintah, tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada ini, ibadah di rumah, lalu bekerja dari rumah, dan sebagainya. Kita mau apa? Kita mau melawan? Kita mau memberontak? Tidak bisa. Di sini makanya suatu keterkaitan yang luar biasa, yang sangat baik, yang menjadi renungan kita. Yang pertama, Tuhan itu pusat segalanya. Tuhan itu sumber segalanya. Maka dengan kita di rumah masing-masing, melihat istri, melihat suami, melihat anak, melihat ekonomi yang ada, melihat gejolak dunia ada, mari kita pandang Tuhan saja. Kalau kita melihat berita-berita semakin menakutkan, kok semakin begini ya, kok semakin begini ya, masih bersyukur kalau ada guyonan di media sosial kan, dengan adanya COVID-19 atau virus corona, semua orang harus diam di rumah. Lalu ada yang guyon, bagaimana kalau terjadi gempa bumi? Kita mau diam di rumah, otomatis kita akan keluar. Belum terjadi gempa, belum terjadi banjir, belum terjadi musibah yang lain. Makanya Tuhan itulah menjadi pusat kita. Tuhan yang menjadi sumber segalanya buat kita. Karena Tuhan izinkan kok semua itu terjadi, kita mau bilang apa? Selain hanya Tuhan, ini hamba-Mu. Tuhan, Engkau baik. Lalu kitab Yosua 24:14 katakan, beribadahlah kepada Tuhan. Saya bacakan dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat ke-14. Dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yosua 24 yang berkata, beribadahlah. Dan peribadatan kita tidak terbatas oleh gereja. Beribadahlah di rumah. Bangunlah mesbah di rumah. Terus bangun mesbah. Mohon kekuatan, perlindungan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena orang yang beribadah, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan curahkan cinta kasih-Nya buat kita semua. Di sini kita jadikan Tuhan pusat dalam kehidupan kita. Bahkan Amsal 3:16. Amsal 3:16 kita melihat di sana ayat yang sudah tidak asing lagi. Amsal 3:16 dikatakan di sana,
Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi Amsal 3:16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Semuanya di tangan Tuhan. Semuanya di tangan Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi pusatkan hidup kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan yang nomor pertama, bukan pekerjaan, bukan ekonomi, bukan dunia, bukan yang lain, tetapi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang sudah saya katakan, Tuhan itu tidak terbatas. Manusia sangat terbatas. Kita tahu sifat kemahakuasaan Tuhan, Dia maha kuasa, maha suci, maha mulia, maha hadir. Dia maha tahu dan Dia kekal. Di sini kita bisa melihat Tuhan kita berkuasa. Dia sanggup menjamah. Walaupun kita mungkin ibadah di rumah, kita terbatas ibadah di rumah, tapi kita mohon, Tuhan hadirlah dalam rumah tanggaku, Tuhan hadirlah dalam keluargaku. Seperti dalam perjamuan di Kana, Injil Yohanes pasal 2, di saat Yesus hadir dalam pernikahan tersebut, ada mujizat. Jadi hadirkan Yesus, undang Dia, biar Dia bekerja dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita, sehingga ada mujizat, ada pertolongan yang luar biasa. Dan mohon ampun kepada Tuhan, kalau ada kesalahan, Tuhan ampuni kami. Kalau kami melenceng, kalau kami salah, kalau kami tidak memusatkan kami kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan momen seperti ini mari kita renungkan bersama, supaya Tuhan lebih dahsyat lagi bekerja dalam hidup saya dan saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, momen dalam hal ini, dalam Jumat Agung Kematian Tuhan dan bersama dengan COVID-19 ini, menjadi perenungan kita bahwa mari kita belajar tentang pengampunan. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah mengampuni semua umat percaya, tinggal bagaimana kita. Seperti Yesus sudah memberikan contoh dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, saya bacakan buat kita semua. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Perbuat jugalah demikian, pengampunan. Kita tahu bersama juga apa yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Itu kan ada kata, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita belajar pengampunan, kita belajar mengampuni, seperti Yesus sudah mengampuni dalam salah satu perkataannya di atas kayu salib. Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam kitab Lukas 23 ayat 34, di sana dikatakan, Bapa, ampuni mereka. Mari di sini dalam momen seperti tidak saling menyalahkan, tidak saling menghakimi, tidak merasa diri paling benar, tetapi mari kita evaluasi diri, kita koreksi, dan kita mau belajar pengampunan. Kalau Tuhan sudah mengampuni saya pun juga mau mengampuni. Kan dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15 katakan, kalau kamu tidak mengampuni dosa orang, Bapa pun juga tidak mengampuni. Matius 6 ayat yang ke-14-15. Kita lihat di sana. Jadi yang pertama, jadikan Tuhan sebagai pusat. Yang kedua, Tuhan itu tidak terbatas, manusia sangat terbatas. Yang ketiga, kita belajar pengampunan. Yang keempat, perenungan kita pada saat hari ini adalah penderitaan itu bukanlah akhir segalanya. Amin. Penderitaan sekarang yang kita ini bukan akhir segala. Contohnya apa? Contohnya kematian Tuhan. Penderitaan yang Yesus alami di saat Dia didera, dianiaya, diludahi, disiksa, itu bukanlah akhir segalanya. Bahkan di saat Dia tergantung di atas kayu salib, itu juga bukanlah akhir dari segala, tapi justru titik awal, titik tolak keselamatan kepada umat manusia. Amin, saudaraku. Jadi sini pun kita juga belajar. Mungkin saat ini kita sedang menderita, kita sedang teraniaya, kita sedang tertekan, kita sedang menghadapi masa, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam pribadi saya, dalam keluarga saya, dalam kehidupan ini? Dan bahkan mungkin COVID-19 ada korban-korban juga yang ada anak-anak Tuhan dan juga bukan anak-anak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Kita tidak teruskan persungutan kita, tetapi firman Tuhan 1 Tesalonika 5 16 17 18 kan, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Amin. Persungutan tidak akan menambah jalan kita, tidak akan mengurangi penderitaan, tapi mengucap syukur itu yang akan memberi kekuatan buat kita semua. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Karena
penderitaan itu bukanlah akhir segalanya. Contoh seperti kalau ada anak muda, di saat dia menyatakan cinta, dia tertolak. Kalau anak muda ini bijaksana, dia akan berpikir, oh saya ditolak, saya akan coba lagi. Saya harus mendapatkan dia. Saya akan berjuang sampai matinya, sampai saya mendapatkannya. Itu seorang pemuda yang kuat, itu seorang pemuda yang tangguh, itu seorang pemuda yang boleh saya katakan nggak pantang mundur. Atau mungkin dia tertolak, diputus oleh pacar, bukan bunuh diri, tetapi mensyukuri apa ya? Ada salahkah? Bisa banyak hal yang kita bisa pelajari. Mungkin saya ada salah, mungkin bukan kehendak Tuhan, mungkin ini bukan jodoh saya, cari yang lain, tidak bunuh diri. Inilah kita melihat penderitaan itu bukanlah akhir segalanya, tapi jadikan itu titik tolak, titik loncat kita untuk semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang lebih indah dalam hidup saya dan saudara. Mungkin sekarang kita menghadapi penderitaan, mungkin kita sedang menghadapi suatu hal yang luar biasa. Bacalah Mazmur 23. Mari kita baca ayat ini. Mazmur pasal 23, kita tahu bersama, bahkan dibuat sebuah lagu yang sangat indah. Tuhan, gembalaku yang baik. Anda baca di sana ayat pertama, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Itu enak. Tapi di saat ayat 4 terjadi, kita lihat, kita baca bersama, kita lihat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, mari kita katakan ini, aku tidak takut bahaya. Amin. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku bahkan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lihat, ayat 1, 2, 3 enak didengar. Wah, Tuhan membaringkan aku, Tuhan menenang. Tapi lihat ayat yang keempat. Hidup anak Tuhan gak selalu enak, dan Tuhan tidak berjanji hidup kita akan mulus. Kembali tadi, penderitaan bukanlah akhir segalanya. Penderitaan bukanlah akhir segalanya. Karena apa? Walaupun sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, mungkin kita sekarang ada di lembah kelam, tapi katakan, Tuhan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut kekurangan. Aku tidak takut karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan disitulah kita bisa kata, Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik. Dan kita juga bisa mengatakan ini, perbuatanmu besar dan ajaib. Amin, saudaraku. Inilah kita bisa melihat. Jadi poin yang keempat, penderitaan bukanlah akhir segala. Yang kelima, akhirnya dari semua yang terjadi itu sama membangun mentalitas kita sebagai seorang pemenang. Membangun mentalitas kita sebagai seorang pemenang yang selalu bersyukur dan tetap setia sampai akhir. Dalam kitab Injil Lukas 18 ayat ke-8, di sana dilihat, kalau kita melihat di sana Injil Lukas 18 ayat yang ke-8. Kalau kita baca di sana, inilah akhir dari segalanya. Tuhan ingin kita memiliki iman atau kualitas mental yang luar biasa, yang kuat. Injil Lukas 18 ayat 8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan gak cari kekayaan Anda, Tuhan gak cari mobil Anda, Tuhan gak cari jabatan Anda, Tuhan gak cari semuanya itu. Yang Tuhan cari adalah iman. Inilah akhirnya, yang kelima, perenang kita yang kelima. Akhirnya dari semua situasi sikon yang ada nih, membangun mentalitas seorang pemenang yang selalu bersyukur dan yang tetap setia sampai akhir, kapanpun juga, apapun yang terjadi, kita akan tetap beriman kepada Tuhan, tetap jaga imunitas kita, kesehatan kita, tetap jaga iman kita. Dan kita mau katakan, Tuhan, biar bumi akan berlalu, biar semuanya habis. Bahkan kita beratap, kitab yang lain juga, ratapan, kitab yang lain, nabi-nabi kecil, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, tapi aku mau tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, meninggalkan kita. Dia akan memberikan solusi, Dia akan memberikan jalan keluar, Dia akan memberikan ketenangan. Percayalah, Mazmur 23,
Tuhan gembalaku yang baik. Katakan kita bersama dalam hati kita, katakan mungkin dengan lantang, dengan jelas berseru, Tuhan, Engkau gembalaku yang baik. Tuhan, Engkau gembalaku yang baik. Tuhan rela mati buat kami. Tuhan rela mati buat kita semua. Itu merupakan bukti yang luar biasa yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Pengorbanan tertinggi, karya terbesar, karya yang mulia, karya yang ajaib, yang melebihi kasih dalam dunia ini, kasih agape. Jadi mari 5 perenungan ini Tuhan jadikan Tuhan sebagai pusat. Tuhan tidak terbatas, manusia itu sangat terbatas. Yang ketiga, kita belajar pengampunan. Penderitaan itu bukanlah akhir segalanya. Yang kelima, akhirnya semuanya itu membangun mentalitas sebagai seorang pemenang, yaitu kita selalu bersyukur dan setia sampai akhir. Kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Karena 1 Korintus 15 ayat 57-58 kan katakan seperti itu. Sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal ke-15 ayat 57-58 dikatakan di sana kan firman Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Doa-doa kita di rumah, tangisan kita di rumah, peribadatan kita di rumah, ibadah-ibadah di rumah tidak akan sia-sia. Tuhan mendengar dari tempat maha tinggi. Tuhan mendengar jeritan hati kita. Tuhan mendengar, Tuhan tahu pergumulan kita. Oleh sebab itu, momen Jumat Agung ini dalam kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, biar menjadi titik tolak kita, menjadi kebangkitan kita. Jadi kita boleh melihat, Tuhan, kok Tuhan sudah rela mati buat kami, maka Tuhan pun akan memulihkan kami semua. Tuhan membangkitkan kami semua. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menyelamatkan kami semua. Dan Tuhan juga menyelamatkan negara Indonesia, bahkan yang seluruh dunia yang terkena virus wabah corona ini atau COVID-19 ini. Tuhan pasti tolong. Pasti akan berlalu penyakit ini. Semuanya sehat, semuanya kuat, bisa melayani kembali. Tuhan pulihkan bumi ini, Tuhan pulihkan dunia kita, Tuhan pulihkan lingkungan kita. Bahkan Tuhan juga pulihkan keadaan kita, sehingga di saat kita kembali beribadah kepada Tuhan, Tuhan mendengar pujian yang tulus, Tuhan mendengar pelayanan yang tulus, Tuhan mendengar korban yang tulus, yang selama ini kita rindu. Tuhan, saya rindu beribadah, saya rindu berkumpul. Tuhan, saya rindu. Biar di saat Tuhan sudah selesaikan semuanya, di saat kita bisa beribadah, biarlah itu menjadi sekali lagi pelayanan yang tulus, kehadiran yang tulus, kesetiaan yang tulus, karena Tuhan sedang memproses kehidupan kita, karena Tuhan sedang mengikis hal-hal yang gak bagus dalam kehidupan kita, untuk kita semakin dewasa, semakin dibentuk menjadi bejana yang luar biasa di mata Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang lebarkan, tapi kita menjadi berkat ke semua. Dan menanggapi COVID-19 ini, biar kita jangan panik. Yang pertama, jangan anggap remeh juga, tetap waspada, jaga imunitas, jaga iman. Jangan sampai dengan corona atau COVID wabah ini, iman kita semakin jauh dari, tapi semakin dekatlah sama Tuhan. Yakinlah, peganglah, Tuhan, Engkau gembalaku yang baik. Engkau gembalaku yang baik. Engkau gembalaku yang baik. Dan di sini kita bersama, yang terakhir, wabah pasti berlalu, dan kita bisa beribadah terus satu hati dalam doa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, karena salib-Mu Tuhan, kami hidup ya Bapa. Karena salib-Mu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun
jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segala, Yesus, Kaulah segala karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizatmu, untuk melakukan mujizatmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk membuat kami semakin belajar dewasa di dalam Engkau Tuhan. Di dalam kematian-Mu ada keselamatan, di dalam kematian-Mu ada pemulihan, di dalam kematian-Mu Tuhan ada berita yang indah, kekuatan Allah yang tersurat dan tersirat dalam kehidupan kami itu semakin kuat di dalam Engkau. Kami semakin percaya Tuhan, penderitaan bukanlah akhir segalanya. Pergumulan kami hadapi sekarang Tuhan itu mendewasakan kami untuk selalu bersyukur, dan kami tetap beriman karena Kau mencari iman kami Tuhan. Adakah ia mendapati iman di bumi ini? Itu sebabnya Tuhan kami tidak mau kalah oleh keadaan dunia ini. Kami percaya kami punya Tuhan berkuasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup, Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan maut, Allah yang sudah mengalahkan kuasa iblis, Allah yang sudah mengalahkan kuasa gelap. Engkau terang ya Tuhan kehidupan kami. Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau ada, Engkau hidup, Engkau berkuasa. Engkau sudah mematahkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan beserta dalam kehidupan kami, keluar masuk kami diberkati ya Bapa. Engkau menjaga kami, penyertaan-Mu sempurna dalam kami. Terima kasih atas firman-Mu. Urapi hamba-Mu lebih heran. Berkati jemaat-Mu, berkati mereka yang mendengar ini Tuhan, supaya mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, mereka ditolong, mereka merasakan Engkau ada dalam rumah tangga mereka, Engkau ada dalam pribadi mereka, Engkau ada dalam pekerjaan mereka. Kami sadari kalau kami salah, ampuni kami. Kami memusatkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Engkaulah jadi pusat kehidupan kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Keselamatan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan dan menguatkan kami semua. Kami terima dengan penucapan syukur dan menjadi rema dalam kehidupan kami, membangkitkan kami, menguatkan kami semua. Kami percaya ada pemulihan, ada mujizat, ada keselamatan, ada kebangkitan yang baru. Kami menjadi umat-umat pemenang yang tetap setia, bersyukur sampai Tuhan datang. Kami pahlawan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan terimalah berkat di persekutuan Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, esok sampai marata. Tuhan memberkati buah kandungan-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, dan Tuhan memberkati masa depan-Mu penuh harapan. Kami terima semua berkat-Mu dan kami laksanakan doa kami. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin.